Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang fix positif pihak pos dan bank sudah mengumumkan bahwa pencairan bantuan PKH dan BPNT sudah selesai. Nah, kira-kira untuk tahap yang keberapa ya? Dan bagaimana nasib para KPM yang masih belum cair? 8 golongan ini bansosnya hangus atau kembali ke kas negara. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang fix positif pihak pos dan bank sudah mengumumkan bahwa pencairan bantuan PKH dan BPNT sudah selesai. Kira-kira untuk tahap yang keberapa ya? Dan bagaimana nasib para KPM yang masih belum cair? Perlu dicatat 8 golongan ini bansosnya hangus atau kembali ke kas negara. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, masing-masing dari pihak penyalur, di antaranya PT Pos Indonesia, kemudian bank penyalur mulai dari Bank BRI, Mandiri, BNI dan juga Bank BSI, tentunya setelah melakukan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat, tentu harus melaporkan realisasi pencairan ataupun penyaluran masing-masing di wilayahnya tentunya. Tidak terkecuali pihak PT Pos Indonesia ataupun bank penyalur, di mana bantuan sosial yang sudah disalurkan ini ada tahap pertama dan juga tahap yang kedua. Dan ini saat ini masih terus berproses untuk tahap keduanya ya sahabat YouTube, hingga saat ini masih terus disalurkan dan saya yakin di hari ini juga ada KPM yang masih terus mendapatkan transferan dari bank penyalur ataupun dicairkan secara tunai oleh pihak PT Pos Indonesia. Karena yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia ini masih banyak daerah yang belum terpantau menyalurkan pihak PT Posnya ya sahabat itu. Nah, tentunya yang dimaksud pada video kali ini adalah untuk tahap yang pertama, bahwasanya sudah positif dari pihak pos dan juga bank penyalur ini sudah mengumumkan bahwa pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT ini sudah rampung, sudah selesai. Perlu dicatat ini untuk tahap yang pertama ya sahabat itu. Tentunya untuk yang PT Pos Indonesia ini bantuan PKH-nya yaitu periode Januari, Februari, Maret. Kemudian BPNT-nya adalah juga periode Januari, Februari, Maret ya sahabat YouTube, itu untuk tahap yang pertamanya. Sedangkan untuk yang lewat kartu KKS atau bank penyalur tahap pertama PKH ya berarti Januari, Februari, Maret. Sedangkan untuk bantuan BPNT-nya adalah periode Januari, Februari. Dan untuk yang periode Maret, April ini masih terus dicairkan ya sahabat YouTube, hingga saat ini tidak sedikit pula para KPM yang mendapatkan bantuan untuk periode Maret, Aprilnya. Nah, sahabat YouTube, jadi yang dimaksud di sini adalah untuk tahap pertama ya, yang sudah rampung, sudah selesai disalurkan oleh pihak PT Pos Indonesia ataupun dari pihak bank penyalur. Nah, tentunya ketika bantuan PKH tahap pertama ini sudah rampung, sudah selesai, pertanyaannya bagaimana nasib para KPM yang masih belum cair? Karena pencairan sudah selesai, maka para KPM
yang tahap pertama kemarin tidak cair bantuan sosialnya, maka bisa disimpulkan para KPM tersebut merupakan para penerima yang tidak kembali di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima PK di tahap pertama ataupun bantuan BPNT periode April, Mei, Juni, ataupun kalau yang lewat kartu KKS periode Januari, Februari ya sahabat itu. Banyak alasan kenapa para KPM ini tidak kembali di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima bansos. Di antaranya karena faktor disanggah kepesertaan bansosnya oleh masyarakat yang satu domisili dengan si KPM. Mungkin oleh masyarakat di sekitar rumahnya si KPM tersebut, si KPM ini sudah dianggap tidak layak mendapatkan bantuan sosial dan oleh pemerintah daerah di-approve atau disetujui proses sanggahan dari masyarakat tersebut melalui aplikasi Cek Bansos ya sahabat itu. Kemudian selain itu, kenapa kembali tidak di SK-kan sebagai penerima bansos? Karena mungkin terdeteksi sebagai KPM yang memiliki rumah termasuk rumah yang tergolong mampu atau sejahtera ya sahabat itu. Ini berdasarkan hasil foto geotagging yang dilakukan oleh pihak PT Pos Indonesia. Belum lagi faktor ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah karena mungkin sudah meninggal, kemudian sudah sejahtera, tidak ditemukan dan lain sebagainya ya sahabat itu. Nah, dari pihak PT Pos Indonesia ini kita dapat informasi dari pihak PT Pos Indonesia. Jadi ada 8 golongan yang bansosnya di tahap pertama tahun 2023 ini hangus atau istilahnya kembali ke kas negara karena tidak tertransaksikan sebab tidak diambil oleh para keluarga penerima manfaat ya sahabat itu. Nah, 8 golongan tersebut apa saja? Jadi di sini dari pihak PT Pos Indonesia sudah merekap atau melakukan rekonsiliasi penyaluran bansos PKH tahap pertama ataupun sembako tahap pertama ya sahabat itu. Yang mana hasil rekapan ini dikirimkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia yang nanti menjadi bahan evaluasi apakah KPM-KPM yang tidak mengambil bansosnya ini nanti akan dicairkan lagi atau tidak, akan ditetapkan lagi sebagai penerima bansos atau tidak ya sahabat YouTube. Yang jelas kemungkinan besarnya ya tidak, karena di tahap pertama tidak ditransaksikan bansosnya. Nah, golongan pertama adalah KPM yang alamatnya ini tidak ditemukan ya. Jadi kalau di daerah kami ini ada 160 KPM. Ini KPM alamat tidak ditemukan. Ini golongan pertama yang bansosnya hangus atau kembali ke kas negara. Kemudian golongan kedua adalah KPM yang berada di luar kota. Nah, ini banyak sekali ya, ada 272 KPM. Yang mana seharusnya yang ada di luar kota ini biasanya bisa diambil oleh ahli waris yang ada di dalam satu KK dengan KPM tersebut. Namun mungkin juga orang yang ahli waris yang se-KK ini juga tidak ada di tempat atau di domisili si KPM tersebut sehingga bansosnya tidak bisa diambil. Ini banyak, ada 272 KPM. Kemudian golongan kedua yang bansosnya kembali ke kas negara atau hangus adalah KPM ganda dalam satu KK. Nah, ini ada 3 KPM. Jadi dalam satu KK ada penerima PKH, mungkin suaminya dapat, istrinya juga dapat. Ini namanya ganda ya sahabat itu. Kemudian golongan keempat yang bansosnya ini hangus atau kembali ke kas negara adalah KPM mampu atas informasi pemerintah daerah. Ini banyak juga, ada 135 KPM di wilayah kami. Kemudian golongan kelima yang juga bansosnya hangus atau kembali ke kas negara adalah KPM meninggal dan termasuk KK tunggal, tidak ada ahli warisnya. Nah, ini ada 488 KPM. Jadi ini banyak sekali ya. Kemudian golongan keenam yang bansosnya hangus dan kembali ke kas negara adalah KPM yang pindah alamat dan tidak ditemukan. Ini ada 92 KPM. Kemudian golongan ketujuh adalah KPM yang sudah dapat bantuan PK atau BPNT,
atau BLT-DD ya. Ini bansosnya atau KPM-nya ada 3. Ini bisa jadi yang termasuk KPM ganda tadi, namun ini dibedakan oleh pihak PT Pos Indonesia ya sahabat hidup. Kemudian yang ke-8 atau golongan terakhir yang bansosnya kembali ke kas negara atau hangus adalah KPM yang NIK-nya ini tidak cocok dengan data Danom yang ada di PT Pos Indonesia. Ini ada 6 KPM di wilayah kami. Jadi totalnya ada 1159 KPM yang termasuk data gagal bayar di tahap pertama tahun 2023. Jadi kalau dikumpulkan se-Indonesia ini ya lumayan banyak ya sahabat itu. Yang mana ini menjadi peluang nanti di tahap berikutnya buat para KPM ataupun masyarakat yang tercatat di data DTKS namun belum pernah menerima bansos PKH, ataupun KPM BPNT murni yang belum pernah mendapatkan bansos PKH. Ini bisa nanti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dijadikan sebagai penerima bansos PKH secara sistem, karena ada banyaknya KPM di tahap pertama yang tidak mentransaksikan bansosnya atau gagal bayar ya istilahnya ini di PT Pos Indonesia. Belum lagi rekonsiliasi di tingkat bank penyalur yang lewat kartu KKS ya sahabat itu. Ya, jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan 8 golongan yang bansosnya hangus atau kembali ke kas negara ya sahabat itu. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.